Shalom semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Di Sabtu pagi hari ini kita kembali berjumpa. Kita mau mendengarkan sedikit firman Tuhan dan mau berdoa untuk memulai pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami mulai di pagi hari ini, biarlah sampai nanti selesainya hari ini kami tetap dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Berbicaralah pada kami ya Tuhan pada saat ini, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya firman renungan ini menumbuhkan kembali iman kami kepadamu. Thank you Lord, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan berbicara tentang The Great Gamma. Nah, apa itu, siapa itu Great Gamma? Kita baca dulu ayat penuntun kita di pagi hari ini dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pada satu masa, The Great Gama, pegulat dari India, memiliki sejarah yang luar biasa mencengangkan. Dia adalah seorang pegulat yang tidak terkalahkan selama 52 tahun berkarir di ring. Nah, bahkan seorang legenda Bruce Lee mengakui kehebatan The Great Gama dan menjadi salah satu penggemarnya. Namun Bapak Ibu, sehebat-hebatnya The Great Gama ini, ia akhirnya harus kalah dengan yang namanya kematian. Rasul Paulus berkali-kali merasakan hampir mati dalam pelayanannya. Namun ia nggak bosan, nggak jemu untuk berbuat benar. Dia nggak jemu untuk berbuat baik. Rasul Paulus juga menjadi teladan yang baik karena ia melihat teladan Yesus. Ketika Yesus masa pelayanan, ia sering kali dikejar orang untuk dibunuh. Saat itu ketika ia dalam pengejaran, saat ia ingin dilempari karena dianggap menghujat Allah, Yesus tetap mengajar, ia tetap menyembuhkan, dan ia tetap menegur dosa mereka. Sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Kematian tidak dapat kita hindari. Kematian adalah lawan yang kita tidak akan pernah bisa kalahkan. Dan untuk beberapa orang, kematian adalah akhir dari segalanya. Tapi dengar baik, hari ini saya ingatkan bagi setiap kita bahwa bagi orang yang percaya Kristus, kematian bukanlah sebuah ketakutan, bukanlah suatu hal yang harus kita takuti, melainkan adalah sebuah batu loncatan, karena melalui kematian kita dapat menikmati kasih Tuhan lebih nyata dari sebelumnya. Kematian adalah keuntungan bagi orang yang hidup dalam Tuhan Yesus. Bukan juga berarti saya mengajarkan bahwa lantas kita berharap saja segera mati. No, maksud saya adalah beranilah hidup dan beranilah mati. Kalaupun saudara hari ini masih hidup hingga puluhan tahun nanti, hiduplah bagi Tuhan, hiduplah bagi Yesus. Dan kalau mati, matilah dalam Yesus, matilah dalam Tuhan. Rasul Paulus sering kali berbicara tentang bahwa sebenarnya dia ingin meninggalkan dunia ini. Dia ingin meninggalkan kemah duniawinya, tubuh duniawinya, karena dia tidak sabar untuk menikmati Tuhan sepanjang masa. Tetapi ada satu hal yang membuat Paulus juga mengingat bahwa dia perlu hidup lebih lama, karena orang-orang masih banyak yang harus ia layani,
masih banyak orang yang harus terima Injil. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin tidak sehebat The Great Gama. Kita tidak memiliki rekor tidak terkalahkan di arena pertandingan. Atau mungkin kita tidak pernah gagal dalam bisnis. Kita tidak pernah gagal dalam relationship. Tapi suatu saat pasti ada satu hal yang gagal dalam kehidupan kita, yaitu kita pasti gagal hidup untuk selama-lamanya di dalam dunia. Dan yang pasti adalah kita pasti kalah dengan yang namanya kematian. Tetapi hari ini firman Tuhan, kabar baiknya, jangan takut dengan kematian. Karena di balik kematian kita memulai hubungan yang luar biasa, intim dan sangat dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini kita mengenal Tuhan melalui Alkitab, melalui tulisan, ketika nanti kita meninggal, kita akan mengalami Dia, benar-benar mengalami Dia. Dan hari ini hiduplah untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat nanti kita dipanggil Tuhan meninggal dunia, hiduplah dalam Tuhan, matilah dalam Tuhan. Kiranya ini memberkati. Dan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sedikit firman. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah bisa mengalahkan kematian. Tapi kami tidak pernah takut untuk mati, karena ketika kami nanti mati, kami berada di dalam tangan-Mu yang berkarunia, beranugerah dalam hidup kami. Kami kalau mati, kami tidak akan pergi menjauh dari Engkau, tapi justru kami semakin lekat denganmu. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Kami siap memulai hari ini, weekend ini, untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami hidup Tuhan terus menyenangkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam program mendengar kabar baik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.